Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita Minggu 13 Februari 2022, Jeremia 17 ayat 5-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandalkan artinya menaruh kepercayaan kepada, menjamin akan kesanggupan, kekuatan atau kemampuannya. Jadi kalau dikatakan bersandar kepada Tuhan, itu sama artinya menaruh percaya kepada Tuhan, menjamin kesanggupan akan kekuatan dan kemampuannya. Menaruh percaya kepada Tuhan hanya akan mampu dilakukan orang-orang yang beriman, yang percaya walau tak melihat. Sedangkan orang-orang yang kurang percaya atau tidak beriman sulit melakukannya, bahkan tidak bisa melakukannya. Sebab Allah itu tidak terlihat dan cara kerjanya tidak seperti yang dipikirkan manusia. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan seperti ini akan diberkati. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apa itu artinya diberkati? Diberkati artinya ditambahkan nilai hidupnya. Kalau manusia yang hanya bernilai 6 umpamanya, bisa menjadi bernilai 9 atau 10 atau lebih jika ia diberkati. Tanah yang tidak subur, jika ditanami, hanya akan mendapatkan hasil 4 umpamanya. Tapi kalau tanah itu diberkati, ia akan menjadi subur dan menghasilkan nilai lebih. Bisa 8, 9 dan seterusnya. Seseorang yang diberkati akan menghasilkan lebih dari kemampuannya sendiri atau kemampuan normalnya. Itulah orang yang diberkati. Jika ada pasukan 100 orang berperang melawan pasukan 50 orang, lalu pasukan 100 menang melawan pasukan 50, itu adalah normal atau wajar. Tetapi jika pasukan 50 itu menang melawan pasukan 100, itulah namanya diberkati. Ada kekuatan, ada hasil di luar kemampuan yang biasa. Inilah yang didapatkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka berkelimpahan dan tidak khawatir akan masa depannya. Sebaliknya, kutuk adalah pengurangan nilai, mengarah kepada kesulitan, kekurangan dan penderitaan. Setelah manusia berdosa, maka terkutuklah tanah, mengeluarkan semak duri sehingga sulit bagi manusia untuk mengelolanya. Mereka harus menyucurkan keringatnya untuk mendapatkan makanannya. Terkutuklah ular, ia berjalan dengan perutnya dan makan debu tanah. Terjadi pengurangan nilai dari yang seharusnya. Dan jika dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, maka nilai kebaikan seseorang itu akan berkurang bahkan habis, berubah menjadi sesuatu yang tandus, kering dan menimbulkan kesusahan. Dalam nas khotbah ini dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia
atau mengandalkan pengertiannya sendiri. Dalam ayat 7-8 dituliskan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan sebaliknya dalam ayat 5 dan 6 dituliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan memiliki sikap hidup yang berbeda dari orang-orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan pengertiannya sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ia patuh dan setia kepada Tuhan yang diandalkannya. Bukan seperti bangsa Yehuda pada masa pelayanan Yeremia ini. Ketika menghadapi musuh yang mereka anggap lebih kuat, mereka lebih memilih mencari pertolongan kepada bangsa yang lebih kuat menurutnya dan mendatangi berhala-berhala untuk menolong mereka. Dan akhirnya mereka terpukul kalah oleh musuh dan harus dibuang ke Babilonia. Mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan hidup karena mereka menaruh pengharapannya kepada manusia dan kepada pemikiran manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak berbuat jahat kepada siapapun, tidak mengelabui orang lain. Ia tidak licik dan tidak berlaku curang untuk mendapatkan keuntungan. Tidak memburukkan orang lain untuk mengangkatkan derajatnya, tidak perlu berpura-pura untuk menarik simpatik siapapun, dan tidak memaksakan diri untuk berkenan di hadapan semua orang. Karena orang yang mengandalkan Tuhan hanya percaya kepada Tuhan yang setia, adil dan benar atas segala tindakannya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan memahami dengan sungguh bahwa Tuhan mengetahui isi hati setiap manusia, kelicikannya dan akal bulusnya, dan akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya. Termasuk kejahatan yang ada di dalam hati manusia, Allah bisa melihatnya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kecewa, tetapi akan diberi kemenangan, dijaga dan dibela oleh Tuhan dalam setiap perkaranya. Sementara orang-orang yang mengandalkan manusia akan mengalami kesulitan atau kesukaran, sebab jerih payahnya dan usahanya tidak diberkati. Dalam perilaku keseharian, mereka ini menaruh pengharapannya kepada manusia. Mereka menjauh dari Allah. Mereka bersandar kepada pemikirannya sendiri, mencari berhala sebagai tempat perlindungan dan pertolongan. Mereka menaruh pengharapannya kepada kekuatan manusia. Mereka bisa saja tampak solid satu dengan yang lain, karena biasanya memang kebersamaan adalah kata kunci kekuatannya. Berdiskusi panjang lebar dan mengumpulkan berbagai pendapat atau opini menjadi sangat penting bagi orang-orang yang kurang mengandalkan Tuhan. Sebab menurut mereka, semakin banyak pendapat dan pandangan manusia dari berbagai sudut pandang dianggap sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Sehingga tidak mengherankan jika terkadang walaupun sudah banyak fasilitas yang dipakai, waktu, dana dan pemikiran manusia, tetapi hasilnya tidaklah seberapa. Bahkan bisa saja tidak menghasilkan apa-apa, sebab Tuhan tidak memberkatinya. Oleh sebab itu, saudaraku, andalkanlah Tuhan dalam segala perkara, sebab Ia mampu melakukan apapun untuk kebaikan siapapun yang percaya padanya. Ia berkuasa dan maha baik. Ia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berpeganglah pada perintahnya. Ketika berada dalam tekanan orang-orang yang ada di sekitar, percayalah hanya kepada Tuhan saja. Jangan cari berhala atau galang kekuatan dengan orang-orang yang dianggap kuat juga. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan pikirannya sendiri.
tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin.